Halo semuanya, balik lagi di Cilakoban Tulis. Jadi di video kali ini kita akan lanjutin untuk latihan solo TBK tahun 2024. Materinya adalah pemahaman bacaan menulis atau PBM. Langsung aja kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, kata tersebut pada kalimat 6 merujuk. Nah, pertanyaannya jadi intinya gini. Si kata tersebut ini di kalimat ke-6 itu merujuk ke kata yang mana nih di pilihan jawabannya. Nah, biasanya kalau kita ditanya kata yang merujuk kemana itu, jawabannya ada di kalimat sebelum pertanyaan. Maksudnya gimana nih? Di sini kan pertanyaannya kalimat 6 kan? Berarti jawabannya ada di kalimat kelima atau kalimat sebelumnya. Makanya kita baca dulu dari kalimat kelima biar kita dapat mana kata yang dijadikan rujukan. Langsung aja kita baca dari kalimat 5. Namun, literasi baca tulis juga dapat dimaknai sebagai kemampuan dalam berkomunikasi di masyarakat. Dengan adanya hal tersebut, kita sebagai individu, masyarakat, dan bangsa tidak akan mudah terombang-ambing oleh berbagai informasi dan seterusnya. Nah, kita dengan baca sekali aja udah tahu kalau misalkan si literasi baca tulis itu dijadikan rujukan oleh kata tersebut. Kenapa bisa tahu? Karena di kalimat kelima ini dia bilang kan, literasi baca tulis ini dapat dimaknai sebagai kemampuan dalam berkomunikasi di masyarakat. Terus di kalimat 6 diperjelas lagi atau diperkuat dengan adanya hal tersebut. Dengan adanya hal literasi baca tulis, kita sebagai individu, masyarakat, dan bangsa gak bakal mudah terombang-ambing oleh berbagai informasi. Jadi jawaban yang paling benar adalah literasi baca tulis. Oke? Jadi sebenarnya kita gak perlu ngecek juga sih, karena di kalimat kelima kan cuma ada tulisan literasi baca tulis ya. Jadi bisa langsung ketemu gitu. Sekarang nomor 2. Kalimat berikut perlu ditambahkan dalam bacaan tersebut. Membaca dan menulis adalah hal yang paling awal dikenal dalam sejarah peradaban manusia. Kalimat tersebut paling tepat ditempatkan setelah. Oke, jadi pertanyaannya tuh misi kita adalah gimana caranya nambahin kalimat ini, terus naruh di paragraf yang ini, tapi tetap runut atau tetap enak untuk dibaca. Nah, kita nggak usah cobain satu-satu dulu nih. Misalkan kita baca kalimat 1 dulu, terus baru masukin yang ini. Kalimat 2 masukin yang ini. Nggak usah, kita lihat dulu nih. Kalimat ini kan ngomongin tentang membaca dan menulis. Jadi kita cari dulu di paragraf ini, mana sih yang ngomongin, yang nyenggol juga nih. Yang nyenggol membaca dan menulis itu. Cari aja secara cepet. Kita baca dulu. Nah, ini ada nih. Baca dan nulis. Membaca dan menulis ada di kalimat keempat. Kita nggak perlu baca semuanya ya, kayak baca sekilas saja. Kita coba dulu nih apakah cocok. Pada awalnya literasi baca tulis dipahami sebagai melek aksara, hanya sekadar dapat mengenal huruf angka serta bisa membaca dan menulis. Membaca dan menulis adalah hal yang paling awal dikenal dalam sejarah peradaban manusia. Namun literasi baca tulis juga dapat dimaknai sebagai kemampuan dalam berkomunikasi di masyarakat. Nah, sebenarnya ini masuk akal kan? Ini maksudnya bisa kita taruh di dalam paragrafnya lah. Karena transisinya pas gitu loh. Setelah dia ngomongin di akhir kalimat itu membaca dan menulis, kalimat barunya dia ngomongin apa sih membaca dan menulis itu, dijelasin di sini. Jadi masuk akal untuk kita tambahkan di kalimat setelah kalimat 4. Jadi jawabannya yang D. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada. Nah, pertanyaannya nih, mana nih salah pakai koma? Mana kalimat yang salah pakai koma, maksudnya gitu. Kita harus cobain satu-satu aja nih biar aman. Tapi kalau misalkan nanti udah ketemu yang pas, langsung aja kita jawab biar nggak usah ngecek yang lainnya. Yang kalimat 1, literasi baca tulis dapat disebut sebagai moyang segala jenis literasi karena memiliki sejarah yang panjang. Nah, di sini sebenarnya kita udah ketemu nih koma di belakang karena. Itu udah pasti salah karena kata penghubung karena itu tidak boleh didahului koma. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Manakah perbaikan kalimat 2 yang paling efektif? Jadi kita disuruh nyari mana sih di bawah ini yang paling efektif, yang lebih efektif dibandingkan kalimat yang udah jadi di paragraf yang ada. Jadi kita nggak usah baca paragrafnya dulu, kalimat yang ada di paragraf, langsung aja kita cari mana nih yang paling efektif di pilihan jawabannya. Yang paling efektif itu yang paling nggak bertele-tele lah. Jadi kalau misalkan nggak efektif itu bukan berarti salah ya. Dari yang A, literasi ini bahkan bisa dikatakan sebagai makna awal munculnya literasi.
Meskipun kemudian dari waktu ke waktu makna itu akan mengalami perubahan. Nah, dari yang di sini aja sebenarnya udah kelihatan kalau misalkan ini ada kata yang nggak perlu, yaitu di munculnya. Kenapa? Kalau misalkan ini dihilangin terus kita baca lagi, itu maknanya sama tapi lebih efektif karena tidak menggunakan kata yang boros atau kata yang nggak berguna lah. Makna awal literasi, makna munculnya literasi, kan sama aja kan. Nah yang B, literasi ini bahkan bisa dikatakan sebagai makna awal munculnya literasi. Nah ini sama aja nih. Terus yang C, literasi ini bahkan bisa dikatakan sebagai makna awal literasi meskipun kemudian dari waktu ke waktu makna itu akan dapat mengalami perubahan. Nah, yang di sini ada kalimat kurang efektifnya, akan dapat. Kalau misalkan ini dihilangin, akan dapat itu juga sebenarnya udah bisa untuk menjelaskan bahwa itu bakalan berubah gitu. Karena di sini ada tulisan kemudian dari waktu ke waktu kan. Jadi udah bakal dijelasin gitu. Selama waktu berjalan, ya makna itu bakalan berubah. Jadi nggak perlu ada akan atau dapat. Literasi ini bahkan bisa dikatakan sebagai makna awal literasi. Meskipun kemudian dari waktu ke waktu makna itu akan mengalami perubahan. Dan dari sejauh yang kita cari ini yang paling efektif ya. Tapi masih ada kurang serak di bagian akan. Karena kalau nggak pakai akan pun ini juga udah bisa menjadi kalimat yang lengkap gitu. Jadi kita coba yang E. Literasi ini bahkan bisa dikatakan sebagai makna awal literasi. Meskipun kemudian dari waktu ke waktu makna itu mengalami perubahan. Berarti ini yang paling efektif karena kata yang dipakai itu semuanya kemungkinan besar bisa dipakai. Gimana sih? Ini jadi bertele-tele gue ya, jadi nggak efektif. Maksudnya jadi semua katanya nih penting gitu, nggak ada yang buang-buang tulisan doang. Oke, jadi paham lah ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk belajar lagi. Dan sampai jumpa di video papan tulis berikutnya. Terima kasih.